Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Menikah 11 tahun tetapi tidak bahagia. Kok bisa? Masalahnya apa? Penyebabnya apa sih kak? Lamanya menjalin biduk rumah tangga tidak menjamin sepasang suami istri untuk hidup bahagia. Terkadang masalah yang sangat sepele banget itu bisa menjadi bumerang dalam rumah tangga. Lalu masalahnya apa kak? Lagi-lagi, lagi dan lagi. Masalahnya adalah seks, 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 dan seks lagi. Masalah seks nggak bisa disepelekan. Kelihatannya remeh banget, tetapi bisa merusak keharmonisan rumah tangga Anda. Lalu 11 menjalin hubungan rumah tangga, udah membina rumah tangga belasan tahun, kenapa nggak bahagia? Kenapa bisa bertahan seperti itu? Oke, di sini di video kali ini Eva menjawab pertanyaan dari di story WA saya. Semalam ada yang menghubungi nge-DM di WA saya yang bertanya ya seputar masalah seperti ini. Saya jawab di lewat video ini di story WA saya, banyak banget pertanyaannya. Ini saya kasih jawaban dulu untuk seseorang yang nggak mungkin saya sebutkan namanya. Jadi hidup berumah tangga sudah 11 tahun tetapi tidak bahagia. Lalu masalahnya apa? Kok bisa bertahan sampai 11 tahun itu? Kok nggak bahagia? Bahagia dari mananya? Mungkin udah brojolin anak, udah kalau nggak cocok kenapa nggak 1 tahun 2 tahun udah cerai? Kenapa? Dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau sudah ada komitmen untuk menjalin rumah tangga, kan komitmen itu yang paling mendasar banget. Nggak mungkin harus selingkuh, nggak mungkin apapun, udah komitmen itu menikah sekali dalam seumur hidup. Jadi nggak mungkin kan kita harus selingkuh, ini nggak mungkin. Jadi apapun keluhan itu dimusyawarahkan, yaitu ada dialektika antara suami dan istri. Jadi mungkin dengan berbagai macam pertimbangan sehingga mampu bertahan selama 11 tahun meskipun tanpa kebahagiaan. Bahagia bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau perempuan bahagia itu dengan mendapatkan suami yang setia, mempunyai dikarunia anak, ekonomi yang mapan tanpa adanya orang ketiga, itu kategori bahagia bagi seorang wanita. Tetapi berbeda dengan laki-laki. Bahagia bagi laki-laki tentu berbeda ya. Makna bahagia kalau laki-laki itu udah mempunyai anak, hidup yang serba ada, ekonominya udah bagus banget, nggak ada orang ketiga. Tetapi masalahnya cuma di satu, yaitu ranjang, ranjang, dan ranjang lagi, yaitu seks, seks, dan seks lagi. Jadi masalahnya gimana? Jadi masalahnya ini yang perlu digarisbawahi ya, sehingga mampu bertahan, yaitu masalahnya mungkin dalam melakukan hubungan intim itu istrinya itu cuma diem aja kayak patung alias kayak debok. Di video saya yang sebelumnya saya sudah upload video ya, itu cara menghadapi istri yang kurang agresif alias kayak debok, nggak bisa bermain, nggak agresif, nggak lincah, alias nggak energik saat berada di atas kasur. Karena style wanita itu kan berbeda. Ada wanita yang sangat agresif banget saat diranjang, ada yang enggak banget, ada yang pasif banget, ada yang pokoknya kalau lagi kepengen udah terlentang aja udah, ada yang seperti itu. Jadi style wanita itu berbeda, kita nggak bisa menyamakan ya. Laki-laki pun nggak bisa menebak saat lagi PDKT, saat lagi pacaran, kan nggak mungkin mereka tahu, oh istriku nanti pasti orangnya itu agresif banget, orangnya asik banget. Kita nggak bisa menebak. Kadang orang yang genit belum tentu agresif di ranjang, orang yang pendiam juga belum tentu energik di atas kasur. Begitu juga dengan sebaliknya. Masalah seperti ini cuma suami istri yang tahu, jadi kalian dan pasangan Anda yang tahu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kok bisa nggak bahagia? Laki-laki nggak bahagia karena dalam melakukan hubungan intim itu istrinya cuma diem aja, pasif aja. Jadi ini tamparan keras untuk para kaum wanita, untuk para kaum hawa. Kalau Anda sudah menikah, terbukalah Anda dengan pasangan Anda. Mungkin setelah berhubungan intim, Anda bisa bertanya pada suami Anda, yang kita habis begituan gimana, saya kurangnya di kurangnya saya itu di apa kurang puas, saya kurang agresif, kurang energi. Berusahalah terbuka dengan pasangan Anda, karena lelaki, tidak semua lelaki itu mengutarakan kekurangan istrinya kepada istrinya.
Jadi nggak semua laki-laki itu jujur kepada pasangannya dengan berbagai macam alasan. Mungkin kalau jujur takut istrinya marah, anak sudah banyak, anak sudah gede. Kalau nggak jujur tersiksa batin. Jadi ada ya dimasuk di story WA saya yang pertanyaannya seputar seperti itu. Jadi 11 tahun menikah itu nggak bahagia karena istrinya ya dari segi ekonomi oke, anak sudah dikaruniai, apalagi nggak ada orang ketiga, baik-baik aja, punya mertua baik. Jadi di antara kedua orang tua mereka nggak ada yang ngerecokin, baik banget, cuma masalahnya ya di satu itu, sek dan sek lagi. Jadi Anda jangan meremehkan masalah ranjang ya. Masalah ranjang itu kelihatannya sepele banget tetapi bisa menjadi masalah dalam rumah tangga Anda. Sehingga kadang laki-laki itu diem, dia nggak puas tapi diem aja, tetapi di luar tuh dia jajan di luar, atau dia jadi lebih baik itu kalau punya pasangan ya ditanyain secara detailnya itu seperti apa, kurangnya bagaimana, itu kan lebih baik. Tapi kan nggak semuanya itu mau terbuka, ada yang saat pasangannya terbuka dia tersinggung, jadi kan serba kayak si malakama, kita terbuka satunya sensitif tersinggungan, nggak terbuka laki-laki yang tersiksa batinnya. Ada loh laki-laki yang seperti itu. Jadi untuk para kaum wanita ini tamparan keras banget ya, bertahun-tahun menikah tetapi tidak merasakan kebahagiaan saat melakukan hubungan intim. Jadi saat mereka melakukan hubungan seks itu sebatas melayani dan memberikan nafkah batin. Jadi sang laki-laki karena kepengen banget, yang namanya suami istri pasti melakukan hubungan intim ya, dia nggak ingin selingkuh, yang ngasih nafkah batin ke istri, dia juga menyalurkan hasratnya kepada istri Anda. Sang istri juga begitu, dia cuma sebatas melayani tanpa berjuang dengan pasangannya. Karena kalau yang namanya sepasang suami istri melakukan hubungan intim adalah sama-sama berjuang, sama-sama enjoy, sama-sama menikmati. Kalau satunya aktif, satunya pasif banget cuma diem saat begituan. Udah laki-lakinya lagi kepengen, mah papa lagi kepengen ini, terus istrinya langsung buka baju, buka celana, udah langsung terlentang, udah silakan tonjok aja. Yang nggak ada sensasi lah, laki-laki nggak puas itu. Ini saya kasih masukan untuk para yang sudah menikah ya, entah laki-laki entah perempuan, saat melakukan hubungan seks berusahalah terbuka dengan pasangan Anda. Jadi jangan ada yang ditutupin, mungkin saat lagi begituan itu ya Anda ya terbukalah dengan pasangan Anda. Mungkin lakinya ngomong, ma aku pengennya itu mamanya begini, bisa nggak ma? Itu kan lebih bagus lagi kalau saling terbuka. Tapi kan nggak semua laki-laki itu mau terbuka seperti itu. Jadi poinnya, kalau melakukan hubungan ranjang itu saling terbuka, apa yang dimau suami, istrinya juga apa yang dimau istri itu mau. Jadi mereka melakukan hubungan ranjang itu sebatas suami istri, sebatas yang lakinya kepengen ngasih nafkah batin, dan sang istri juga sebatas melayani tanpa tanpa namanya orang suami istri itu kan harus ikhlas ya. Yang laki-laki itu melayani, ingin memuaskan dan dipuaskan. Begitu juga dengan sang wanita. Sang wanita juga ingin dipuaskan, ingin merasakan indahnya melakukan hubungan intim. Jadi melakukan hubungan intim itu harus sama-sama suka. Jadi saling sama-sama berjuang. Ibaratnya kalau satunya berjuang, satunya diam aja. Kayak bertepuk sebelah tangan. Satunya begini-begini, satunya diam aja begini. Gak ada perlawanan sama sekali. Ya gak enjoy lah, gak asik. Jadi yang namanya hubungan suami istri itu berusahalah untuk sama-sama berjuang. Ini temanya sangat menarik sekali. Semalam banyak banget semalam itu yang masuk, yang nge-DM di WA saya, pertanyaannya ya lagi-lagi seputar seks, seks dan seks lagi. Gak ada masalah lain. Kalau masalah orang ketiga itu yang masalah yang bisa diselesaikan ya. Tetapi kalau sudah masalah ranjang, kalau sudah menyangkut masalah ranjang itu sangat sensitif banget. Karena laki-laki sependiam apapun itu laki-laki, selugu apapun itu laki-laki, walaupun imannya itu kuat banget, senorak-noraknya laki-laki, sebejat-bejatnya laki-laki, dia juga menginginkan seks itu yang sehat banget, menginginkan belayan dari istri yang agresif, melakukan seks yang enjoy banget, yang nikmat banget, merasakan yang di atas awan banget. Tetapi faktanya, realitanya tidak seperti itu. Banyak yang kurang merasakan kebahagiaan saat melakukan hubungan intim.
Jadi saya kasih masukan untuk Bapak yang sudah nge-DM lewat WhatsApp saya, Anda berusahalah bersabar, jadi tuntun istri Anda. Jadi kalau istri Anda itu cuma diem aja saat melakukan hubungan seks, ya Anda menuntun istri Anda, mungkin dia pengetahuan masalah seks itu kurang atau awam banget, Anda yang lebih tahu Anda pengen bergaya apa, berusahalah terbuka dengan istri Anda, tuntun istri Anda, "Ma, saya maunya begini, mama begini ya," nanti ajarin dia. Atau mungkin kalau istri Anda itu kurang peka, ya cobalah kasih tontonan film Ipin dan Upin, pertontonkan bahwa wanita itu harusnya juga juga memuaskan suami, bersikap agresif, jadi jangan pasif aja di atas ranjang. Jadi kasih pertontonkan seperti itu tanpa ada yang tahu, jadi sang istri itu merasa tidak disinggung. Jadi lamanya menjalin biduk rumah tangga itu tidak menjamin seseorang untuk bahagia. Jadi sek-sek dan sek lagi. Jadi masalah ranjang itu bener-bener bisa menjadi bumerang dalam rumah tangga. Nggak semua laki-laki bisa bertahan 11 tahun karena nggak puas soal sek ya. Jadi mau pisah itu anak sudah gede, usia sudah banyak, kan malu juga. Nggak bisa tersiksa batin saat melakukan hubungan intim, langsung tancap gas to the point, udah langsung pokoknya tanpa foreplay, tanpa pemanasan, cuma langsung gini-gini aja. Kan laki-laki juga nggak puas, tapi ya nggak tahu ya, memang ada seorang wanita yang seperti itu ya, mungkin dianya diem aja ya, sekedar melayani suaminya kepengen, istrinya ya ya udah masukin aja, udah. Harusnya nggak seperti itu, jadi sama-sama saling terbuka. Jadi untuk Anda yang kaum laki-laki, mungkin ada banyak sahabat YouTube saya yang sudah menikah, mungkin keluhannya mungkin ada yang seperti itu, yang kebetulan mungkin ada yang seperti itu. Jangan mengambil jalan pintas atau Anda selingkuh atau meninggalkan istri Anda. Kalau bisa itu kan menikah sekali dalam seumur hidup. Jadi Anda itu saat melakukan hubungan intim itu ya terbukalah, pengen apa yang Anda mau, "Ma, nanti malam aku pengennya itu begini loh, Ma, mamanya oke kan?" Oke, jadi persiapkan stamina. Sang istri pun juga udah siap mempersiapkan stamina apa yang dia mau. Karena wanita itu memang berbeda ya. Wanita dengan laki-laki berbeda. Nggak semua perempuan itu berusaha memuaskan pasangannya. Ada yang cuma intinya itu ya udah, kalau mau begini, nggak mau ya sudah. Jadi untuk para kaum wanita, kalau Anda tidak ingin kehilangan suami Anda, berusahalah memperbaiki servis seks Anda, berusahalah memperbaiki hubungan ranjang Anda. Karena kebahagiaan yang paling utama bagi laki-laki adalah pelayanan ranjang. Jadi pelayanan saat di atas kasur. Mau istrinya secantik apapun, sekaya apapun, sesukses apapun, walaupun seseksi apapun, kalau ranjangnya itu laki-laki nggak puas, pasti laki-laki akan mencari kepuasan di luar sana. Karena kebahagiaan dalam berumah tangga itu memang bukan hanya materi saja, tetapi masalah batin. Jadi namanya batin itu kan nggak bisa dibohongi banget. Jadi berusahalah untuk terbuka. Jadi untuk para kaum wanita, jadi kalau Anda itu sifatnya itu kalau saat melayani suami itu cuma diem aja, pasif aja, rubahlah posisi bercinta Anda ya. Jangan posisi bercintanya itu aja, itu akan membuat laki-laki itu ngerasa bosen banget ya, ngerasa kok gini banget sih, pasti gitu. Jadi untuk masukan untuk mbahnya yang sudah menghubungi nge-DM lewat WA saya, Anda sangat luar biasa banget, sangat very good, very the best banget. Anda tidak selingkuh. Semoga Anda bisa menuntun istri Anda, bisa mengajari istri Anda. Mungkin Anda dengan ngomongnya itu pelan-pelan ke istri Anda, "Yang aku pengennya begini loh, mamanya jangan tersinggung ya, kita kan pengen sama-sama puas. Walaupun kita sudah nggak muda lagi, seks itu kan harus tetap terjaga." Kalau masih belum peka, coba kasih tontonan film Ipin dan Upin, pasti dianya akan peka juga kalau nggak ingin kehilangan pasangan Anda. Untuk sahabat YouTube saya yang punya masalah seputar ranjang, masalah seputar seks, masalah seputar keluarga, obat herbal, kesehatan, Anda bisa bertanya dan tulis di kolom komentar. Di next video saya akan menjawab pertanyaan dari Anda, atau Anda bisa menghubungi langsung lewat WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan
Anda sendiri yang menciptakannya, berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.